Oke, kita mulai pagi ini dengan topik baru lagi. Kali ini kita akan membahas tentang secure software coding atau sebetulnya insecure software coding, insecure implementation. Nah, nanti kita bahas itu ya. Nah, kalau kita lihat dari segi kerangkanya, maaf, ini tablet saya dulu ya. Jadi seharusnya kalau kita lihat dari flow-nya ya, kemarin kita sebelum-sebelumnya kita sudah ada secure requirement sudah, desain sudah, tapi kita belum bicara tentang risk ya. Nanti kita bahas sedikit ya tentang secure design, yang mana ini desainnya adalah mengimplementasikan requirement. Nah, seharusnya kita bicara tentang testing dulu ya. Yang benar itu testing dulu sebetulnya sebelum coding. Jadi kita buat namanya test plans, testing. Nah, ini cuma karena ini akan spesifik ya. Ini kita bahas minggu depan ya. Minggu depan testing satu hal yang penting. Saya akan coba. Oh, tapi minggu depan kemungkinan kita akan ada tamu ya. Jadi kita lihat lah ya. Ini secure testing yang penting kita tunda dulu ya. Ini secure testing. Hari ini kita bicara tentang ini ya, secure atau insecure coding ya di sini. Yang ininya nanti belum ya, static analysis. Oke, nanti kita bicara tentang fuzzing segala macam ini belum. Oke, harusnya ini. Tapi urutannya nanti ini dulu ya. Harusnya ya dalam prosesnya, tapi kita pagi ini bahas ini. Nah, minggu depan kita ada dosen tamu, maka yang ini kita tunda lagi ya. Oke ya, jadi flow-nya seperti itu. Jadi kita dari sini loncat segini. Nah, ini memang kebiasaan yang ada di industri saat ini seperti itu. Harusnya sih ini dulu ya, harusnya ini dulu. Tapi nggak apa-apa ya, kita bicara secure coding dulu. Nah, secure coding. Nah, sebetulnya yang kita harus lakukan ya, harusnya kita melakukan ini, how to code securely. Harusnya itu yang kita lakukan gitu ya. Tetapi kita karena how to code secure ini susah, maksudnya kita nggak punya ini ya, belum punya metodologi yang membuat code securely. Maka yang kita lakukan adalah yang ini ya, how not to code. Ya, jadi kode-kode yang buruk-buruknya ya. Nah, ini yang kita lakukan. Jangan codingnya jangan gini ya. Jadi harusnya kita codingnya kayak gini. Sekarang yang kita punya sekarang adalah codingnya jangan begini. Karena ini yang lebih sedikit ya, jadi lebih mudah kita melihatnya ya. Ya, we still do not have a good methodology for the dudes ya. Tetapi yang ada kita adalah a list of don'ts and categorize the task flow to the list. Nah, nanti ini kita lihat ya, yang ini yang adanya yang don'ts ini. Nanti yang kita bahas ini. Yang mana yang nanti ini ada yang kita sebut 19 sins ya. 19 sins itu sebetulnya 19 sins itu kalau saya tunjukkan di sini ya. Ada juga ini bukunya ya. Bentar ya. Sebentar nih saya remove dulu ininya blurnya supaya bisa kelihatan atau nggak apa-apa ya. Nah, ini ada sebentar ya. Saya ini dulu blur my background ini nggak perlu di blur. Nah, saya share lagi. Ya, jadi ini ya. Jadi 9 deadly sin ya software security. Sekarang nanti jadi 24 gitu ya. Jadi gitu ya. Sekarang adalah seperti itu ya. Nah, balik lagi ya. Jadi yang kita buat adalah yang kita miliki adalah secure don'ts. Secure don'ts gitu ya. Jadi nanti sins atau nanti kita bicara tentang OWASP list ya. Jadi kita punya itu ya. Punya itu. Nah, mari kita lihat lagi selanjutnya. Oh ya, nanti ada temannya yang belum masuk nih, tolong di accept ya. Jadi kita nggak punya secure list, tetapi kita punyanya list of don'ts ya. Jadi itu yang kita punya adalah a list of don'ts, bukan a list of do's ya. Nah, nanti ini juga kalau bisa nanti ini ya yang ada ini ya, baru sementara ini yang kita pakai. Jadi kalau software security itu panduannya sementara ini ya. Oke. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ya dari sini tuh kan kita harus melakukan ya static analysis tools ya nanti ininya. Nah, cuma ini tuh masih susah ya, atau softwarenya itu masih mahal ya. Jadi kalau kita lihat evaluating the code itu ada dua cara, yaitu kita melihat kodenya ya, kita lihat kodenya, source code-nya kita lihat.
eh, jadi static ya, static analysis, looking at the source code. Tapi masalahnya kita do not have access to source code. Jadi seringkali kita hanya punya executable, kita nggak punya apa sih namanya source code-nya. Jadi susah kalau nggak punya source code-nya. Jadi kita ya repot juga ya. Inilah yang terjadi saat ini. Maka yang dapat kita lakukan adalah dynamic analysis ya. Jadi sambil jalan. Tetapi ini pun sebetulnya kita enaknya kalau ada kodenya ya. Jadi ini memang kita kalau kita bilang evaluating code ya ini ya. Ya, itu ya. Nah, sekarang sedikit mundur lagi ya. Jadi yang ini ada ya. Oke. Jadi ada beberapa hal yang ketika kita ingin melakukan coding atau melakukan implementasi. Yang tentu saja yang pertama arsitektur dari komputernya gitu ya. Kenapa arsitekturnya ya kita ya harus paham dulu ya komputernya normalnya adalah normalnya kalau kita bilang ya single prosesor, prosesornya satu, tapi tetap paralel gitu ya. Atau multi apa ya. Jadi ya, bisa juga kalau jadi nanti ini tuh akan membuat susah atau enggaknya kita melakukan implementasi ya. Nah, di sini biasanya belum spesifik soal security ya. Meskipun nanti kalau kita lihat dengan multi sistem multi input, multi output, multi prosesor segala macam itu nanti ada hal-hal yang terkait dengan security yang deadlock dan lain sebagainya. Tapi komputer arsitektur ini bagus untuk dipahami kalau kita ingin melakukan implementasi tentunya. Yang kedua adalah programming languages ya. Different kind of languages punya apa ya? Quirks. Quirks itu apa ya? Kelucuan atau quirks ya. Ada seninya sendiri ya. Jadi misalnya ada language yang bisa dipakai untuk macam-macam. Contohnya itu C ya. C itu mulai dari low level sampai high level. Biasanya tuh kalau low level mau ini ya terpaksa harus pakai C gitu ya. Jadi dia fleksibel, mau dipakai apa juga bisa. Cuma problemnya dengan C itu ya karena tadi mau dipakai apa aja bisa, seringkali di abuse oleh programmer, sehingga seringkali ini menjadi masalah ya. Kayak misalnya masalah memori bocor, segala macam. Karena semuanya harus ditangani oleh si programmernya. Jadi kalau mau hebat ya itu tadi ya. Jadi ini bisa macam-macam ya. Jadi ini ada juga bahasa yang dia menangani sendiri memori manajemennya segala macam ya sehingga kemungkinan tadi bocor segala macam berkurang tetapi dia punya terbatasan ini itu ya jadi itu ya. Nah, kemudian juga metodologi pengembangannya juga nanti harus dipikirkan. Jadi ini things to consider in implementation tapi tidak spesifik terhadap security. Nah, ini yang biasanya dipikirkan ya ketika orang melakukan pengembangan. Nanti kita lihat ada bagian security-nya. Ya. Sekarang kalau kita bicara tentang common software vulnerability and controls-nya. Ya. Nah ini biasanya kita lihat apa sih ya yang common ya, yang umum masalahnya ini apa sih gitu ya, vulnerability dan kontrolnya itu apa saja untuk mengatasi ini ya. Yang menjadi masalah sekarang, nah ini ya kita lihat bahwa programmers atau coders itu dia punya kebiasaan ya, common kebiasaan baik dan juga kebiasaan buruk ya. Nah, jadi kita lihat. Nah, biasanya kebiasaan buruk itu apa? Misalnya hard coding ya, terus ada nyimpen parameter, terus variabelnya kayak gini, kayak gitu. Dia ada bad behavior dari si programmernya. Ya, jadi ini ya mesti dipahami ya karena kulturnya demikian ya. Programmer itu biasanya menyerahkan sesuatu, saya udah lemparin ke network, lah terserah di network pastinya aman. Oh dia nggak tahu padahal di networknya itu bisa di abuse segala macam gara-gara desain dari si software itu nggak benar ya. Sehingga networknya tuh susah mengamankan. Misalnya softwarenya itu plain text, maka diamankan di jaringan, jaringannya harus kerja keras untuk mengamankannya gitu ya. Gitu ya. Jadi ini commonnya itu memang bad practices ya, kebiasaan buruk gitu ya. Nah, kebiasaan buruk ini ya tadi ya, ini adalah kebiasaan buruk, kebiasaan ini kemudian direkam ya. Rekam, di recorded and classified ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruknya nih yang tadi nanti akan menjadi don'ts-nya itu ya, don'ts ya. Ini. Nah, ini jangan kayak gini terus direkam dulu kemudian ada biasa gini, biasa gini. Oke. Nah, mulai awalnya dijadi informal list ya.
jangan gini, jangan gini, jangan gini. Gitu. Kemudian di classified, maka muncullah buku yang namanya The 19 Deadly Sins of Software Security. Yang kayak ini, yang tadi. Ya. Dia melakukan klasifikasi uh, ini buku yang lamanya 19 ya, 19 Deadly Sins. Buku yang terbaru adalah 24 ya. Deadly Sins-nya 24. Saya nggak punya buku yang terbarunya. Ini 19 ya. Harusnya nanti cari ya buku yang 24-nya. Ini 19 masih. Nah, yang di dalamnya ini apa? Yang di dalamnya? Sebentar ya, saya lihat ini ya. Kebetulan saya harus nyari dulu yang ininya apa namanya? Yang apa sih namanya? Elektroniknya ya, PDF-nya. Nah, jadi di sini misalnya ya 19 deadly sins itu apa aja? Yang di sini nanti kita bahas. Satu, buffer overruns atau buffer overflow. Ya, scene-nya apa? Terus spotting the scene, gimana mendeteksinya ya, pattern yang kemungkinan terkait dengan buffer overruns ini, redemption-nya gimana? Ya, ini kayak gini. Terus yang kedua, format string problems. Nah, ini juga sama ya, format string problems itu kalau dulu di bahasa C segala macam ya, scanf segala macam atau apa itu suka masalah ya. Printf gitu, formatting string. Yang ketiga, integer overflow. Ini mirip-mirip seperti buffer flow, tapi ini integer overflow. Yang keempat, SQL injection. Yang kelima, command injection. Yang enam, failing to handle errors. Yang ketujuh, cross-site scripting. Yang kedelapan, failing to protect network traffic. Ini harusnya saya buat listnya di sini ya. Nomor 9, use of magic URLs and hidden form fields. 10, improper use of SSL and TLS. 11, use of weak password-based systems. 12, failing to store and protect data securely. 13, information leakage. 14, improper file access. 15, trusting network name resolution, ini DNS ya. 16, race condition. 17, unauthenticated key exchange. 18, cryptographically strong random numbers. Ini random numbers-nya nggak benar ya biasanya. Itu 18 ya? Sebentar. Oh, 19, poor usability. Ya, itu nanti ada gitu. Gitu ya. Nah, itu yang ini ya, yang book ini ya. Ya. Jadi itu yang ada di booknya gitu ya. Jadi itulah yang terjadi saat ini ya. Ya, jadi itu yang terjadi saat ini. Oke. Nah, kemudian ada juga si Sans ini. Sebentar ini ya, kok agak susah nih. Pointer saya, maaf. Bentar ya, wah ini discard dulu ya. Discard dulu. Sorry. Ada ini juga ya, discard dulu ya. Ya, sebentar ya saya ini. Itu ya desain. Oh ya, aman ya. Oke. Start saya share lagi. Ya. Oke ya, jadi itu yang tadi itu ya. Ini. Yang berikutnya adalah, nah ini juga nanti ya, dulu awal-awalnya Sans ini ya, sebuah organisasi yang awalnya community based tapi sekarang sudah menjadi company ya gitu untuk urusan security, sebenarnya namanya sistem administration awalnya gitu ya. Kemudian dia membuat daftar ya yang namanya CWE, yaitu Common Weakness Enumeration ya. Jadi nanti di situ ada nomor berapa ya, kayak di sini nanti di buku itu tadi juga yang 19 sin itu dijelaskan. Misalnya kalau ini menjadi masalahnya itu di mana gitu ya, ada itu ya. Terus kemudian masalahnya itu di daftar, kalau di CWE itu nomor berapa gitu. Nah, itu awalnya itu ya. Jadi awalnya kalau software security itu gini gitu ya. Jadi kita. Oke. Kemudian kita lihat perkembangan aplikasi-aplikasi itu mulai banyak ke arah web ya. Web based ya. Web based. Nah, web based kemudian kalau gitu web based, maka adakah hal-hal yang spesifik terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk aplikasi yang berbasis web? Kalau yang ini software generic ya. Generic software ya. Jadi dia tidak harus web based ya. Apapun software bisa kita anggap sebagai generic itu. Kalau ini web based awalnya OWASP. Maka muncullah OWASP ya.
Ini munculnya OWASP ini membuat daftar kelemahan-kelemahan lagi-lagi ya yang diklasifikasikan 10 top 10. Ya. Dia buat top 10. 10 kelemahan. Jadi kalau ini tadi 19 kemudian jadi 24 ya. 1924. Nah, sekarang kita menjadi ini kalau yang web top 10 ya, top 10. Dia web application. Oke. Oke. Nah, kemudian setelah web application jalan juga mulailah OWASP melebarkan lagi buat top 10 lagi untuk mobile. Jadi sekarang kalau ini nih tadi ya mencoba memetakan kebiasaan buruk dari pengembang aplikasi. Jadi yang dilakukan itu dia memetakan kebiasaan buruk pengembang aplikasi yang ini adalah generik ya, software ya, generik non web, non mobile gitu ya. Yang ini mulai lebih spesifik ke web dan juga mulai spesifik ke mobile. Karena ternyata oh iya ya ada hal-hal yang sangat spesifik yang kebiasaan buruknya di pengembang web, pengembang mobile dibanding yang lainnya. Gitu ya. Contoh kita nanti bicara tentang injection flaws ya, injection flaws. Nah, maka dia dilihat injection flow ini bisa macam-macam ya, bisa bentuknya namanya SQL injection ya atau command injection nih. SQL injection bisa juga command injection segala macam. Nah, ini nanti dilihat di daftarnya. Misalnya OWASP, ini saya lupa OWASP tahun berapa ya. Tahun berapa dia top 10 ranking nomor 1. Kalau di CWE dia top 25 itu ranking kedua nomor dan 9 ya injection flow ini tadi ya di sini. Jadi ya, kita lihat oh iya injection flow ini berarti artinya injection flows ini sesuatu hal yang sering terjadi. Coba kita lihat ya, kalau sekarang stop 10-nya apa ya tahun ini ya. Kita coba saya stop dulu, stop share, stop recording, guys. Mana tadi share screen. Oke, kita lanjutkan dengan ya menangani input varian baru nanti kita buffer. Oke, baik. Kalau kita lihat ya, ini input dan output ya ini seringkali salah satu yang sering terjadi gitu ya. Jadi kalau kita punya sebuah sistem dan aplikasi tentu saja ini ada input dan outputnya. Nah, input ini seringkali menjadi masuknya serangan. Kenapa? Wah, ini karena kita seringkali terlalu percaya kepada input akan diberikan sesuai dengan instruksi ya. Misalnya diminta alfanumerik, malah dijawabnya bukan alfanumerik ya. Misalnya diminta alfanumerik, malah dijawabnya dengan tanda seru, tanda tanya, ya gitu ya, backtick, tick dan lain sebagainya ya. Jadi kita awalnya kita bilang wah ini diminta untuk misalnya diminta untuk PIN ya misalnya, diminta dijawab dengan angka gitu. Atau nomor handphone ya sama ya, nomor handphone atau nomor mobil kita pinggirnya angka. User menjawabnya angka, dimasukin 081X gitu ya. 7171 wah gitu ya. Jadi ini ada X, kenapa X gitu ya. Jadi ini yang input yang bahwa kita tuh terlalu percaya kepada user ya. Jadi nah berarti kalau gitu kita harus nggak percaya dong gitu ya. Nah, ya ada kesalahan-kesalahan tadi ya. Jadi kita jangan terlalu percaya, berarti input harus kita periksa. Ya, jadi kesalahan itu misalnya bisa tidak disengaja, misalnya ya pas diminta masukkan angka gitu ya atau phone number keluarnya 08 terus stuck keyboardnya 88888888 banyak sekali gitu ya 8 itu terus enter gitu yes gitu kita pikir wah ini paling banyak berapa 12 digit 13 digit ternyata gara-gara keyboard rusak ya atau stuck gitu. Nah, jadi data yang masuk malah kacau ya. Ini nggak sengaja, bukan maksudnya orang jahat gitu ya. Atau disk rusak. Kita baca file ya, kita inputnya bukan dari keyboard tapi membaca dari file. Disknya rusak, datanya korup gitu. Atau jaringan tersendat, masuk diminta membaca 1 kilobytes dari jaringan baru 5 bytes udah berhenti gitu ya. Atau datanya error ya, misalnya ini memang jarang terjadi, tapi boleh jadi bisa saja ya.
datanya masuk di jaringan, kebetulan jaringannya rusak. Ini dulu ya, kalau jaringannya nggak ada error controlnya, error gitu ya. Sehingga ini tidak disengaja ya. Ini adalah environment yang membuatnya datanya menjadi berbeda dengan yang kita harapkan. Tetapi nah yang repot adalah yang sengaja ini ya. Yang sengaja ini ya ini memang attack ya. Usernya memasukkan data berkali-kali atau dengan tipe data yang berbeda, diminta integer, dimasukkan string ya dan seterusnya. Ini yang perlu kita perhatikan ketika kita menghadapi input. Ya. Akibatnya macam-macam. Akibat input yang tidak tervalidasi tadi ya, yang kita nggak periksa dulu. Error ini functionally ya, aplikasinya nggak jalan, aplikasinya error. Tapi ini bukan masalah security ya, errornya itu tadi memang ya aplikasinya nggak jalan gitu ya. Misalnya kita membuat perkalian, buat kalkulator 7 dikali A, oh ini A-nya masih heksadesimal ya, 7 dikali Z gitu ya. Z itu apa? Keluarnya error gitu ya. Jadi secara fungsional nggak terpenuhi ya. Masih oke lah ya. Tapi kita harus melakukan validasi tadi secara fungsional. Kemudian juga bisa macam-macam ya, interpreter injection karena tadi diminta untuk melakukan sesuatu, nanti misalnya, oh tolong bukakan file name-nya apa gitu ya. Nanti Anda bisa misalnya, oke, tolong upload file masing-masing rekomendasi untuk mahasiswa misalnya. Oke, rekomendasi budi.pdf, asumsinya budi PDF gitu ya. Tapi dikirimnya budi.apk ya yang biasanya sekarang gitu ya. Jadi orang-orang, oh ya kalau gitu ini dieksekusi aja gitu ya. Ini dieksekusi aja, open. Nah, ya juga open ya. Nah, ya nggak taunya si Open Budi PDF harusnya menampilkan layar PDF, Open Budi APK malah install gitu ya. Jadi nah ini yang oh iya ya. Kita bisa menginjeksikan berbagai hal. Kalau interpreter injection ini biasanya nanti larinya ke shell ya. Kayak kita yang itu ya, yang bash ya. Bash bug itu kan adalah seperti itu ya. Masukin datanya ke dalam input ya, terus atau buffer overflow yang ini nanti kita lihat ya, auto overrun nanti kita lihat gitu ya. Atau kita bisa juga input yang tidak tervalidasi ini tadi melakukan security breach ya, access control-nya lewat. Ada banyak contoh-contohnya ya, contohnya ini hanya satu contoh lagi ya, tentu saja yang ini banyak ya. Yang ini contoh ya, contoh. Ada kalau kita memainkan lagu MIDI ya, MIDI. Kalau kita dikirim file MIDI, memang MIDI bisa apa sih? Nah, ternyata ini dulu di Microsoft Windows DirectX MIDI library-nya, ini kalau kita masukkan data ya ke dalam field text atau copyright ya, ya jadi itu malah dieksekusi ya. Ya, because Internet Explorer when it view a web page with a link to a MIDI file ya, would automatically load the file and try to play it gitu ya. Jadi di dalam jadi play it ya, di dalam teks atau copyright-nya kita kasih delete ya, delete bintang titik bintang gitu ya, atau apapun ya. Jadi yang harusnya di play-nya itu adalah di play ya secara musik wise, tapi ini di play-nya secara command ya, command wise ya. Jadi ini ada contoh ya. Ini tahun 2003 sudah lama, tentu saja ini contohnya harus diperbaharui. Yang klasik ini ya, film lagi apa? Komik ya. Komik yang lucu ini adalah gini ya. Jadi ini ada di telepon, "Hi, this is your son's school" gitu ya. Jadi di si ibu ini dapat telepon dari sekolahnya anaknya gitu. "We're having some computer trouble" gitu ya. Si ibunya terima, "Oh, dear, did he break something?" Si ibunya nanya gitu. Terus kata sekolahnya ya, "In a way" gitu. Terus katanya si sekolah nanya, "Did you really name your son Robert?" Tanda petik ya, tutup titik, drop table students, titik koma, dash dash ini. Jadi ditanya, "Kamu memang benar namain anak kamu ini?" gitu ya. Nah, gitu ya. Kata ibunya, "Yes, benar" gitu ya. "Oh yes, little Bobby Tables we call him." Jadi namanya Robert Drop Table ya. Namanya anaknya memang Robert Drop Table gitu ya. Terus emang namanya emang aneh gitu ya.
Oke, katanya, well, we've lost this year's student record. I hope you're happy, kata yang sana ya. Marah-marah si gurunya gitu ya. Terus kata ibunya, ya, I hope you've learned to sanitize your database input ya. Jadi inputnya itu harus divalidasi atau disanitasi. Jadi ini cerita bahwa kalau orang ngasih nama, namanya dikasih gini, wah bubar jalan itu database kita. Contoh lagi, kasus ya, misalnya jumlah data yang diberikan melebihi yang dibutuhkan. Misalnya user ID 208 karakter dimasukkan 200 karakter ya. Atau nama berkas terlalu panjang. Nama yang terlalu panjang sekali sehingga menjadi masalah titik dog gitu ya. Dot gitu. Nah, ini biasanya kayak kayak gini tuh menjadi bagian yang rutin ya. Jadi kalau saya diminta untuk ngetes biasanya saya misalnya mahasiswa ya, mahasiswa itu kan sering ya tugas akhir kah ya, tesis, disertasi, ada form-form gitu ya saya masukin nggak mau panjang sekali atau apa gitu ya. Pencetnya ya gitu ya. Ini ya. Nama yang terlalu panjang sekali. Ini dulu jadi masalah. Dulu kalau Microsoft Outlook pernah jadi masalah ya. Outlook dulu kalau jadi kalau kita pengen nge-crashin orang, kita kirim email, kita kasih attachment, nama filenya panjang sekali. Saya lupa lebih dari 256 karakter kalau nggak salah ya. Kalau nama filenya panjang sekali, lebih dari 256 karakter, maka si Outlook-nya itu pas dikasih attachment kayak gitu crash dia. Ya. Atau yang lain-lain ya. Nah, berarti ini melebihi yang dibutuhkan. Solusinya adalah batasi dengan boundary. Jadi ketika kita tahu, kita baca, oh iya bacanya kita batasi dengan boundary. Ya. Ini kasus pertama, contoh ya. Kasus dua, data type-nya yang diberikan berbeda dengan diharapkan. Misalnya PIN, diharapkan angka tapi dimasukkan huruf ya. Jadi ada nomor handphone, ada angka, ada huruf ya. Atau angka tapi negatif ya, dimasukkan angka ya. Tolong masukkan nomor handphone. Ya, -717 gitu ya. Kok minus ya? Nah, ini angka sih memang, tapi minus. Nah, gimana caranya? Nah, berarti salah satunya adalah solusinya adalah melakukan regular expression terhadap inputnya. Ini contoh regular expression ya, regex-nya itu. Ya, regular expression regex dari ini untuk ngefilter. Yang ini itu tanda topi ini di awal ya, di awal. Ini itu di akhir ya, di akhir ini awal ya, awal dari string atau teks ya. Ini akhir ya. Terus yang plus ini di dalam ini tuh karakter yang boleh kita yang boleh di-allow adalah karakter 0 sampai 9 plus ini tuh satu or more ya. Ya. Jadi ini tuh akan regular expression ini akan memfilter akan menghasilkan angka atau angka ya, angkanya mulai satu angka atau lebih ya. Jadi kita filter dengan cara begini, maka kita sanitasi jadi misalnya ada input ya, kemudian kita sanitasi gitu ya, pakai ini misalnya ya, sorry sanitasi ya, pakai ini ya, regex ini, maka keluarnya ya tadi ya, inputnya tadi ini kalau dengan cara gini angka keluarnya hanya angka gitu ya. Panjangnya masih belum dibatasi sih ya, tapi ini yang udah pasti yang non angka akan di reject ya, akan dikeluarin. Ya. Kasus tiga, nah range data yang diberikan di luar di luar batas ya, di luar batas ya. Misalnya kalau tanggal kan ada 1 sampai 31 bulan, 1 sampai 12. Nah, dikasih tanggal lahir, tanggal 77 bulan 88 ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi wah ini kacau ini ya. Berarti bukan hanya sekedar angka saja ya, bukan sekedar angka tapi ada batasnya ya, batas juga. Nah, ini yang harus kita lakukan. Oh iya, berarti harus ada batas lagi. Jadi input kita sanitasi lagi yang namanya tanggal. Atau kita menerima data minta file name ya, file name yang diminta file name misalnya yang dimasukkan kayak gini ya. Jadi ini kita naik ke atas, ini kita sebut namanya directory traversal. Minta tolong masukkan file name apa gitu. Dia gini. Nah, misalnya apa etc password gitu ya. Jadi dia bisa naik ke atas ini sebutnya namanya directory traversal ya.
traversal ya. Jadi kita bisa naik ke atasnya. Oh, bisa kayak kita masukin gitu ya. Oh iya ya. Kalau ada, pokoknya kalau ada upload ya, upload file kita coba directory traversal ini. Ya. Kasus keempat, adanya karakter aneh gitu ya, yang merupakan perintah dari interpreter. Misalnya SQL command ya, ada apostrophe, ada backtick ya, backtick yang kayak gini ya. Ya, jadi ada gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang masukkan forum nama gitu ya. Ya, itu dimasukkan, nah berarti oh nih ya jangan ada karakter aneh ini gitu ya. Misalnya untuk kita melakukan ini ya kita apapun yang dimasukin kita misalnya kita filter dengan whitelist, misalnya kita regular expressionnya dengan ini. Nah kalau ini maksudnya data dari awal dan akhir ya, satu dari itu ya, ini dolar dan ini ya, yang bisa hanya karakter A sampai Z huruf besar ya, A sampai Z huruf kecil, 0 sampai 9, lebih dari satu kelas. Jadi ini hanya bisa alphanumerik ya, huruf dan angka ya. Tuh, regular patient. Nah, jadi ini solusi-solusi dari semua itu adalah melakukan input validation ya atau sanitasi ya. Ini dilakukan. Kita lakukannya dengan cara dua ya, yaitu blacklist. Nah, kita yang tadi adalah whitelist ya. Ya, kita bisa juga daftar non bad inputs ya, kita kalau ada bad inputs nggak boleh ya. Jadi semua boleh kecuali yang ada di dalam daftar. Jadi ini pendekatan ini adalah ini ya. Semuanya boleh kecuali yang ada daftar itu nggak boleh ya. Jadi hapus karakter yang tidak boleh, sisanya diteruskan. Kalau ini daftar non-good inputs, semuanya tidak boleh kecuali yang ada dalam daftar. Ya, kayak tadi regex itu biasanya bicara tentang whitelist ya. Hanya terima karakter yang boleh, sisanya dihapus karakter-karakternya tadi ya. Jadi stream of karakter kita delete, yang boleh yang lewat yang ini. Kalau ini ada nggak ya karakternya yang ada? Ya semuanya boleh kecuali yang karakter-karakter yang aneh. Jadi tergantung ya mana yang mau ini kan. Nah ini tugas ini nggak usah ya tugasnya nanti. Sekarang silahkan kalau ada pertanyaan. Sebentar, saya stop dulu. Stop sharing dulu. Stop. Oke. Jadi ini bukan tugasnya ya, tapi ini tugas sebelumnya. Jadi di diminta Anda membuat sebuah function yang mana function ini menerima 8 karakter huruf kecil saja. Nah, jadi functionnya ini bagaimana dia melakukan proses sanitasinya itu gimana yang Anda lakukan ya. Jadi kalau Anda baik itu menggunakan form atau apa saja ya, jadi input ya. Nah, terus kemudian Anda melakukan proses sanitasi ya. Nah, proses sanitasinya ini seperti apa gitu ya. Ini outputnya yang akan kita proses dimasukkan ke dalam proses berikutnya. Ya, jadi ini salah satu contoh ya bagaimana melakukan sanitasi atau validasi terhadap inputnya. Nah ini terus juga ada hal-hal lain. Misalnya kita minta 8 karakter maksimum ya, 8 karakter huruf kecil saja. Misalnya huruf kecil semuanya. Kalau kita menemukan yang bukan karakter atau kecil, bukan huruf kecil, maka apa yang terjadi? Misalnya tadi ya, kalau kita menemukan inputnya adalah, ini saya ganti warna aja. Misalnya input yang masuk adalah Budi ya, misalnya kayak gini yang masuk. Input yang masuk gini. Maka yang keluar apa? Apakah semuanya ditolak, dibalik lagi? Oh ini nggak bisa. Ya, Anda tidak sesuai dengan yang diminta. Gitu ya. Si form handlernya yang bilang, namanya atau passwordnya atau apa username-nya nggak bisa, tidak sesuai yang diminta. Atau dia terima aja, cuma yang ini dihilangkan. Jadi Budi tadi jadi Udi karena itunya yang dilihat ini. Anda memasukkan Udi gitu ya. Oke nggak itu? Atau Anda kecilkan, berarti Anda masuk ini tuh. Oh ini user maksudnya huruf kecil. Mungkin ada auto capitalize, ini dia pakai handphone kali ya si keyboardnya melakukan capitalize huruf pertama, sama Anda kecilkan gitu ya, jadi Budi gitu ya. Apakah Anda memasukkan ini oke enggak? Nah ya, gitu. Jadi ini juga ada alternatif ya ketika kita menemukan hal-hal itu, gimana ya,
tujuan kita membuat aplikasi kan itu mempermudah user ya, use case-nya menjadi lebih mudah. Kalau biasanya kalau kita ini ya, misal masukin gini terus kita balikan lagi, si usernya itu suka marah, ini sebentar lah ini, walah, malas lah ya. Balik lagi, mulai lagi, balik lagi, mulai lagi. Tapi kan secure ya, lebih secure. Tapi usernya, ini tolong masukin lagi ya. Anda masukkan tidak sesuai dengan syarat kami, ada huruf besarnya tuh, balikin lagi, ya, Anda masukin lagi, baru masukin huruf kecil, baru masukin. Atau malah kita kasih alternatif ini atau ini gitu ya. Anda masukkan Budi pakai huruf kecil gitu ya. Oke, continue, continue ya. Jadi ini adalah salah satu tugasnya ya, sanitasi. Nah, assuming Anda punya tadi ya, katakanlah Anda punya sudah punya ya, jadi Anda punya fungsi yang bukan sanitasi tadi ya. Sanitasi input ya. Input, yang tadi inputnya apa saja, output sesuai dengan ini ya, spek ini. Bagaimana kita ngecek si fungsi ini benar? Nah, bagaimana kita ngecek fungsinya ini benar? Gimana nih? Sesuai dengan ini. Maka kita coba-coba kan ya. Inputnya kita coba-coba nih. Coba-coba kita generate. Nah, cobain. Nah, bagaimana mengenerate-nya ini? Kan ya bisa nggak ya tadi kita requirement-nya ini kita buat coba-coba ya. Generate-nya apa? Nah, berarti ini ngujinya kita coba-coba, bisa kita buat sendiri, atau nanti kita bicara tentang yang namanya fuzzing ya. Jadi kita buatkan sebuah rules yang mana si ini fuzzing ini akan melakukan coba-coba fungsi kita ya, untuk melakukannya. Nah, ini dengan catatan si fungsinya ini bisa kita tes. Kalau kita sudah punya aplikasi yang sudah jadi, nggak bisa. Tapi kalau kita bagian dari pengembang, si pengembangnya tadi bisa ngetes dulu. Saya punya fungsi sanitasi ini. Oke, fungsi sanitasi ini mari kita tes. Ya, tesnya apa? Kita fuzzing. Ya. Jadi si pengembang itu juga punya tools untuk ngecek karyanya dia gitu. Jadi saya buat function ini. Oke, function ini mau saya tes. Oke, saya tes sendiri ya dulu. Saya fuzzingkan dulu. Oke, aman. Oke. Masukkan ke bagian dari kita check in kan di dalam kodenya, gitu kan ya. Ya ini contoh ya, ini juga. Nah, contoh kedua nih, tugas kedua nih yang lebih susah nih. Nah, ya, buat sebuah program yang menghasilkan sejumlah karakter yang menyalahi aturan input. Tadi inputnya tadi ya, misalnya inputnya aturannya adalah gini ya. Jadi aturannya adalah username. Requirement-nya adalah maksimal 8 karakter huruf saja, minimal 1 huruf, dan semuanya huruf kecil. Ini requirement-nya ya. Ini requirement ya. Security requirement ya. Sudah ada requirement-nya, udah ada security-nya ya. Requirement ya. Kayak gini. Oke, si tadi ya, pengembang mengembangkan, kemudian kita tes. Jadi si requirement ini mengembangkan itu. Nah, sekarang bagaimana given this requirement kita hasilkan sesuatu yang menegatifkan atau melawan requirement ini. Nah, ya, negasi dari requirement ini. Nah, dari requirement ini gimana caranya ya? Nah, ini kita bingung ya. Bagaimana menegasi ini ya? Kalau given ini tujuannya apa? Tujuannya saya pengen membuat ya, kan tadi ya, membuat tools untuk menguji ya, kalau fungsional kita uji secara fungsional ya. Masukin. Jadi kalau kita punya functionnya tadi ya, sanitasi gitu ya. Ya, jadi fungsinya itu nerima input, di dalamnya ada sanitasi ya. Ini username ya. Selain nerima ada sanitasinya dulu. Oke, kalau fungsional ya kita generate ya. Nanti kita pas kita bicara tentang testing kita generate. Kalau dimasukin B keluarnya B, masukin U keluarnya U, BU keluarnya BU gitu ya, itu yang normal ya. Nah, sekarang kalau kita ingin membuat dia, ini pengennya buatnya ngaco. Kita kasih B B huruf besar, dia bilang keluarnya 0 ya. Nggak ada empty atau apalah gitu ya. Nah, ini yang harus kita spesifikkan. Nanti kita bicara testing itu kita bicara seperti itu ya. Kalau ini harusnya apa, ini input gini keluarnya apa, input gini keluarnya apa. Nah, bisakah given sebuah requirement kita negasinya ini secara otomatis kita buat. Given ini dia menegasikan secara otomatis. Kalau barusan kita pikir, kita membuat si fuzzernya ini sesuai
dengan kita ya. Jadi kita yang buat ya, kita buat oh ini requirement gini, kita buat sesuatu yang menegasikan ini tapi kita yang ngarang. Nah, yang ini ya bisa nggak ya kita melakukannya secara otomatis ya? Ya jadi ini melakukan sembarang ya. Gimana cara buat sembarangnya? Nah, ini yang ini ya yang random sembarang. Jadi dia memiliki aturan yang mirip dengan input yang benar tadi, kemudian dia melakukan mutasi, ya mutation ya, mutasi ini mutasi kita ubah-ubah, tetapi yang mutasinya ini melanggar ya, melanggar rules-nya yang dimasukkan tadi. Kalau tadi misalnya alfanumerik ya mutasinya melakukan enggak alfanumerik ya. Atau tadi kalau apa namanya aturan yang diminta ya aturan atau melihat aturan ya atau ini rules-nya tadi atau requirement-nya adalah huruf kecil ya mutasinya harus melakukan salah satunya huruf besar. Nah, ini gimana? Nah, ya, Mas, bagaimana masalahnya akan menghasilkan itu setelah kita tahu, oke, we generate this. Nah, bagaimana menginputkan itu ke dalam program yang diuji? Ya tadi masalahnya nggak bisa. Nah biasanya ya biasanya karena ininya nggak bisa, maka ini kita buatkan menjadi bagian dari test plan, test plan ya. Jadi karena belum bisa, maka maksudnya gini, kalau kita lihat ya, nih maaf ya, kalau kita lihat tadi ya, yang di dalam SDLC-nya, SDLC-nya itu kan tadi ada ya, sebelum kita lakukan secure coding, kita buat test plan ya. Untuk fungsi tadi, fungsi username, maka kita bisa bilang ini, kalau dimasukkan Budi ya, apa? Keluarnya harus Budi. Jadi kita buat ya, kalau masukin Budi, keluarnya Budi. Masukin Budi gede, keluarnya Udi. Misalnya ini, misalnya kita buat kayak gini task plan-nya. Masukkan X, X itu keluarnya kosong. Masukin 1, 2, 3 keluarnya, misalnya nggak boleh angka ya, kosong. Masukin Budi 1, 2, 3 maka keluarnya Budi. Nah, yang kayak kayak gini ya, kita buat task plan-nya itu. Ya. Jadi nanti kita membuat list of test pattern yang harus dimasukkan ke user. Given this input ya, inputnya seperti ini, maka outputnya harus seperti ini. Ya. Dengan cara begini apa? Dengan cara begini sih coder atau developer dia akan tahu, oke, saya buatkan function ini, kemudian dia tahu tes input ini outputnya harus kayak gitu. Oh iya ya, jadi dia ngetesnya bisa lebih mudah bagi dia karena sudah sesuai dengan test plan yang diinginkan. Gitu. Nah, tadinya saya mau ngasih tugas kayak gini ya, tetapi ini tuh sebetulnya lebih menarik kalau kita menggunakannya fuzzing ya. Jadi tidak eh, ya maksudnya ini adalah, nah ini buat programnya ini programnya bukan enaknya itu kita buat pakai dengan menggunakan fuzzer ya. Nah masalahnya fuzzernya belum diajarkan. Jadi tugas 2 ini tidak dulu ya, kita tunda dulu nanti kalau kita sudah belajar fuzzing ya, baru nanti tugas ini kita generate dengan menggunakan fuzzer ya. Tapi tidak sekarang ya. Jadi ini untuk bayangan, oh iya ya, berarti saya harus melakukan itu. Nah ini PR-nya nanti ya. Jadi sekarang belum ada PR. Ya. Ya. Ada pertanyaan dulu. Ini tentang ini ya. Bukan tentang PR, ini nggak jadi PR, nggak ada PR. Oke. Nanti habis itu kita lanjut lagi. Sorry. Oke. Kalau nggak ada, jempol. Kalau ada, tanya, silakan. Oke ya. Yang lainnya gimana? Masih oke? Jempol? Kok baru 2? Oke ya. Saya boleh kayaknya. Oke ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Berikan kembali. Nah, ada lagi kesalahan nih dalam aplikasi web ya. Tadi validasi atau sanitasi dilakukan di sisi klien aja. Ya, seringkali begitu ya. Kenapa demikian? Nah, kalau kita lihat dari desain sekarang, ini yang desain ini jeleknya sistem-sistem sekarang tuh seperti ini ya. Jadi kita lihat dulu ya. Nah, ya. Jadi ceritanya begini. Assuming saya punya web ini klien ya. Klien ini ada web browser ya. Pakai web browser ya. Ini server ya, backend ya biasanya.
Oke, ya. Tadi kita diminta melakukan validasi atau sanitasi gitu ya. Itu diinputkan misalnya masukin tadi username ya. Oke, saya ambil pakai color yang berbeda aja. Diminta untuk memasukkan username. Gitu kan ya. Set gitu. Terus misalnya tanggal lahir. Nah, tanggal lahir. Yang berarti tanggal. Oke, gitu ya. Kalau dulu-dulu ya, dulu-dulu aplikasi web aplikasi seperti ini, maka yang dilakukan adalah ini semuanya data ini dikirimkan ke server backend. Oke ya. Name ini tanggal lahir segala macam gitu dikirimkan. Set. Sama di sini dicek lagi. Oke. Dilakukan proses sanitasi atau validasi itu tadi dilakukan di server ya, di backend. Ini dilakukan di backend ya. Oke, dilihat, wah ini username-nya ada huruf ada huruf besarnya atau tanggal lahirnya tidak sesuai. Maka dibalikin lagi, tidak sesuai, dibalikin lagi sini. Cek. Oi, tidak sesuai ya. Tolong benerin. Nah, apa yang terjadi? Maka orang-orang menjadi kesel kan ya. Karena dia ngisi-ngisi kirim sana, balikin lagi, yang salah gitu ya. Nah, berarti ini ada menjadi masalah karena user experience-nya nggak menarik ya. Ya, jadi kalau kayak gini, oh nggak menarik nih, orang kesel. Ah ini jadi lama nih Pak, ininya nggak menarik gitu ya. Jadi kalau dengan cara seperti ini tidak menarik nih. Maka orang ini ngabisin waktu ya, klik sana server, ngabisin resources di server juga untuk ngecek tadi input dari user. Maka yang sekarang dilakukan, proses pengecekannya itu dilakukan di sisi server. Sorry maaf, di sisi klien. Digunakanlah JavaScript. Maka ini dicek di sini di sisi klien ya. Tadi validasi dilakukan di sisi klien. Oke ya, di klien. Klien. Oke, dicek. Pakai JavaScript. Oh, masuk ini username segala macam mau di sini terus mau pindah ke fieldnya lagi nggak bisa. Ada huruf besarnya, tolong benerin, benerin. Nggak bisa. Ada karakter anehnya. Oke, benerin. Oke, udah masukin benar. Budi, oke, udah masukin benar. Oke. Masukin tanggal gini. Nggak bisa, tanggal nggak ada tanggal lewat tanggal 31. Nggak bisa, tanggal Februari nggak ada tanggal 31. Nggak bisa. Gitu macam-macamnya dicek, cek, cek lagi. Oke, validasi dilakukan sini. Oke. Ini udah sesuai dengan requirement kita. Oke ya. Itu sudah tadi akhirnya bisa gitu-gitu, maka datanya dikirim ke server. Cek gitu. Ya. Nah, karena sekarang ya programmer-programmernya sudah tahu bahwa oh ini kan udah divalidasi di sini ya, sudah divalidasi di sini, maka backend tidak melakukan validasi lagi. Backend tidak melakukan validasi ya, melakukan validasi atau sanitasi. Kenapa? Kan udah dilakukan di depan, Pak. Ngapain lagi saya lakukan di belakang? Nah, inilah yang dieksploit oleh user. Ya, jadi sekarang ini kejadiannya seperti ini yang sini sekarang terjadi. Jadi programming dari sisi back end itu jorok ya karena ini ya, yang ini ya. Jadi yang kejadian-kejadian sekarang itu adalah permasalahannya adalah ini ya. Banyak sekali ya. Jadi memisahkan antara front end dengan back end itu sekarang malah jadi buruk ya. Jorok. Nah, inilah yang sekarang banyak dieksploitasi oleh penguji-penguji adalah melihat ini. Oh, dia kelihatannya dia hanya melakukan melakukan sanitasi ya, validasi di front end. Berarti di back end-nya nggak dilakukan validasi. Jadi dengan kata lain apa? Kita lihat dulu nih aplikasi-aplikasi front end-nya ya, kita lihat dia melakukan sanitasi apa. Oh, gitu ya. Nggak boleh gitu. Yang tadi yang ini ya kita mimik dia, kita attack-kan ke back end-nya gitu ya. Bahwa oh sih, jadi kita punya ide bahwa oh iya ya dia melakukan sanitasi itu. Mudah-mudahan back end-nya tidak melakukan sanitasi. Nah, ini salah. Seharusnya yang seharusnya terjadi si back end juga melakukan sanitasi. Jadi dia sanitasi itu dilakukan di dua tempat ya. Ini harusnya dilakukan di dua tempat. Di klien ya, di klien dan di server juga di back end ya. Jadi dilakukan dua kali ya.
Jadi dua kali ini si backend juga harus melakukan proses tadi. Jadi seperti yang tadi lagi ya, kita ambil asumsi bahwa apa yang dilakukan oleh user kita tidak percaya. Jadi selalu kita tidak percaya. Kenapa? Nah, karena tadi ya dalam posisi normal adalah ini klien ya, ini server backend ya, atau backend. Nah, kita dalam kondisi normal adalah gini ya. Nah, kita ambil asumsi backend itu kayak gitu. Ambil asumsi ya. Oh, oke. Di sini front end ya. Kita ambil asumsi begitu. Ini oh ya datanya udah divalidasi sini ini. Nah, tapi yang kita tidak sadar bahwa sebetulnya ini bisa ditipu di tengah-tengah. Nah, ini kita sebut bilang man in the middle attack ya. Man in the middle attack. Nah, berarti ini kita potong di tengah sana ini. Cedek gitu. Nah, berarti sekarang kita maaf kabus ininya ya. Ya sudah kita tulis gambar lagi. Ya. Jadi yang terjadi yang ini tadi ya, klien atau front end ya. Ini back end. Nah, maka yang terjadi ini kita trap dulu di sini ya. Nah, baru ini kita terlakukan dengan MITM, man in the middle attack. Nah, yang lakukan di sini adalah salah satunya adalah dengan menggunakan proxy. Jadi kita set pakai proxy. Nah, si proxy-nya ini ternyata ada banyak ya. Ada Paros, ada Burp, ada Zap, ada macam-macam ya. Yang ini yang kita lakukan untuk melihat, oke, data masuk ke sini, field-nya apa, form-nya apa. Nah, ini yang kita ubah di sini ya. Yang ini kita injeksikan atau kita ubah karena kita ingin melakukan pengujian bahwa si back end ini apakah dia melakukan validasi atau tidak. Ya, yang ini yang kita lakukan di sini. Jadi di sisi server harus ya ini harus dilakukan validasi kembali. Atau dengan kata lain validasi dilakukan di setiap tier. Ya. Jadi kalau ini cuma ini front end sama back end, nah ini baru dua. Ada lagi nanti misalnya dia pakai gateway atau apa di setiap tier, setiap titik ya itu harus ada validasi atau sanitasi. Gitu ya. Jadi misalnya ini ya Paros ya bisa kita lihat oh ini misalnya kita lihat ya ini sama ya Burp juga sama kita lihat oh iya ya ada input-input kayak gini ya kemudian kita ubah-ubah di tengah ya. Ya sama ya Burp juga gitu ya kita lihat oh berarti kita bisa ini kan. Jadi kalau Paros, Burp, Zap sama ya semuanya. Ada pertanyaan tentang ini dulu sebelum kita lanjut. Kalau enggak jempol. Ini yang paling banyak sekarang ya. Adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, jempol ya. Oke. Oke ya. Jadi kalau kita, jadi dengan kata lain solusinya ya gampang lah sebetulnya. Maksudnya bukan gampang-gampang itu adalah back end tetap harus melakukan validasi input ya. Jadi jangan percaya kepada apa yang dikirimkan oleh user atau front end karena kemungkinan dia bisa di tengah-tengah bisa di proxy ya. Ya, jadi ini tadi ya kasus Norman pengguna memasukkan input divalidasi di sisi klien untuk memastikan ini. Jadi kalau ini kan seperti ini ya. Kemudian ini ke sini gitu ya, proses data mengembalikannya lagi, hasil ditampilkan normal. Nah, penyerangan pengguna ini datanya dimasukkan ke proxy dulu, proxy-nya ke server, server dibalikan ke proxy, proxy balikin lagi ya. Gitu. Oke. Lain-lain, nah, lain-lain ini nanti ada banyak lagi ya, tapi ini sedikit-sedikit aja ya. Gunakan ini untuk secure lebih encodingnya gitu ya. Nah, jadi biasanya gunakan encoding ya untuk replace all non-alphanumeric character dengan encoded versionnya. Jadi kalau misalnya gini, I like your web pages, berarti ini kita pakai URL encoding ya supaya yang tadi bisa ini kan ya. Sehingga tadi ya kalau ada input seperti ini ya semuanya kita encodingkan gitu ya sehingga nanti yang diterima oleh backend itu kayak gini ya sehingga ya dia tidak bisa menjadi kode yang selalu langsung diotomatiskan menjadi injection. Nah, ini cerita tentang validasi input. Nah, bahwa kita harus memeriksa tipe ya, tipe data type ya, kemudian
maximum length ya, ini batasin. Terus apakah blank allowed ya? Kalau ini numerical range apakah allowed? Kemudian kita periksa ya dengan pattern-patterns-nya ini. Ini kalau nanganin input ya. Oke, ada pertanyaan tentang ini penanganan input sebelum kita balik lagi ke ini slide. Oke. Oke. Mana ini adalah oke ini ya. Oke. Baik, nah sekarang kita bicara tentang buffer overflow atau kadang-kadang disebut buffer overrun gitu ya. Nah, ini adalah kesalahan yang sering terjadi untuk implementasi atau languages yang memperkenankan kebebasan untuk melakukan array ya biasanya. Nah, ada language-language yang tidak memberikan kebebasan itu, jadi sedikit banyak lebih aman, tapi bisa diakalin juga ya. Ya. Ini terjadi karena terbatasnya memori kita tuh terbatas ya. Kemudian memori yang terbatas ini kita exploit ya. Jadi misalnya kita punya sebuah variabel A dan B. Ya. Di dalam memori yang terjadi, ini ada variabel A dan B ya. Di dalam yang memori, misalnya variabel A ini kita sediakan hanya ya 8 bit ya. Sorry, 8 karakter misalnya kita hanya menyediakan 8 karakter gitu misalnya. Ya, 8 karakter. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di memori anak itu. Setelah itu ada variabel B, angka atau berapa ya. Nah ternyata si variabel A ini yang harusnya 8 karakter kita isi dengan kata yang lebih. Katakanlah eksesif. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Sehingga ketika A ini dimasukin, maka si variabel A itu tadi menerobos masuk ke variabel selanjutnya di dalam memori gitu ya. Jadi kalau kita lihat, makanya ini kita bicara sedikit tentang arsitektur komputer ya, arsitektur komputer bahwa oke ya, jadi ini misalnya ya function foo ya, ya ini bisa dibatasi untuk 11A ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ini. Kemudian kita masukkan 150A. Nah, berarti ini A-nya ini masuk ke mana-mana gitu ya. Ya, jadi intinya begitu ya. Gimana kan bisa kita menyisipkan? Nah, misalnya kebetulan ya, sebetulan yang sering terjadi yang kayak gini tuh bahasa C yang kita sebut namanya format string ya. Misalnya tadi ya, str copy ya. Str copy itu melakukan copy string dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya dari string copy dari input dimasukkan ke variabel A katakanlah ya. Variabel A-nya itu kita batasi tadi 8 karakter, ternyata string copy-nya ini yang masukin ke situ menjadi lebih besar ya. Jadi ini contoh ya contoh. Nah, jadi ternyata ada macam-macam ya kasus-kasus. Ini hanya sebagai contoh. Ini contoh-contoh yang lama nanti harus diperbaiki lagi ya, dibuat lagi list yang lebih bagus lagi ya. Ini tahun 2002 ya. Setahun yang lalu ya, sampai yang lama-lamanya. Jadi ini contoh email address buffer overflow. Jadi kita bisa ini dari X509 ini format yang biasanya dipakai untuk sertifikat ya, digital sertifikat. Jadi kalau orang buat sertifikat untuk web ya, SSL gitu ya, email address-nya, nah ini email address-nya buffer overflow, nah ini harus dicek lagi ya, batas email address itu berapa ya. Misalnya email address dibatasi, saya nggak tahu ya, 40, 50, 60, 100 karakter. Nah, kita kasih email address-nya yang sangat panjang ya, kita generate A terus ya, sampai 1000 gitu, @gmail.com gitu ya. Gitu. Nah, ini kalau sertifikatnya kita tambahin kayak gitu, masalah nggak? Nah, jadi kita lihat dulu si CVE ini ya. Jadi kita cek di internet CVE 3786 2002 3786 dan 203600 ini apa sih ininya ya? Nanti harus saya periksa lagi apa sih gitu ya. Jadi masalahnya itu. Bisa dilihat di overflow-nya di OpenSSL. Nah, ini jelasannya bagaimana di sini. Ini juga sama get host by name. Kalau ini tahun 2015 ini get host by name itu nama DNS ya. Misalnya ITB ya. ITB kan 3 karakter ya. ACID. Tiga karakternya ini nama domainnya adalah ITB.
Tapi kan kita bisa buat ya ITB, 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 ITB sampai 1000 ya domainnya. ACID gitu. Nah, ternyata crash juga ya. Get host by name kan harusnya dikonversikan kepada IP crash ya. Nah, CVE ini adalah Common Vulnerability and Exposure sama seperti CWE ya, sama ya. Ini juga sama ya, daftar ini ya. Contoh nih CVE ini macam-macam ya. Kita lihat yang kita lihat yang terkait dengan buffer overflow ya. Ini kan saya ngecek ya nih itu. Yang terkait dengan kepada ini webnya cvemitre.org gitu ya. Kita cek terkait dengan buffer overflow apa aja. Nah, ini ada ya. There are, nah ini 13.000 ya. 13.000 ya. Kita lihat banyak ya. Kalau kita lihat ini ada CVE-nya, terus kemudian description-nya lebih banyak ya. Ini Adobe Acrobat Reader. Ini apa ya? Oh, ini lumayan ya. Misalnya Acrobat Reader are affected by stack-based buffer overflow vulnerability that could result in arbitrary code execution in the context of the user. Ya. Jadi kalau user yang membuka PDF file yang kayak gitu nanti bisa dieksekusi atau apa gitu. Ya. Kalau yang ini apa nih? Wireless. Kalau ini tenda ya, itu ya device ya. Ini masih macam-macam ya, ada banyak ya. Jadi ini gitu ya. Nah, ini kenapa? Biasanya karena kita ada sebuah loop ya, tidak membatasi loop dari input karena kita percaya bahwa pengguna akan masukkan data sesuai user yang minta. Misalnya minta 6 digit PIN, dimasukkan lebih banyak. Gitu ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini seringkali pemrograman ya, salah perhitungan. Index array harusnya dimintakan n-1 ya. Kan kita selalu ya, kalau misalnya 10 loop. Nah, 10 loop ya berarti 10 kali loop ya, ngeloop loop 10 kali ya berarti sebetulnya indeksnya tuh dari 0 sampai 9 ya. Ya n-1 ya. Tapi kita suka lupa ya. Oh ya kalau gitu di loop sampai n. Berarti sebetulnya dia mengindeks cari indeks yang ke-11 ya. Nah, ini sering kali gitu ya. Sehingga array-nya itu di luar yang sudah diminta tadi ya. Misalnya kita punya X ya X-nya 10 gitu. Ya berarti ini kan X 0 sampai 9 ya sebetulnya. Ya. Kalau kita loop sampai X10 ya, nah itu kan dia error ya. Keluar karena nggak ada X10 ya. Ini programming salah perhitungan ya. Ini seringkali programmer ngantuk ya. Nah, ini contoh ya, ini ya misalnya ini tadi ya, ini saya tunjukkan tadi. Nama 10 karakter ya, berarti 0 sampai 9, tapi kita coba nama X kita kasih 10. Apa yang terjadi? Nah, kalau kita pakai GCC misalnya kita compile ya lewat batas tadi, warning, misalnya kita compile ya, array index 10 is part of the end of the array which contains satu elemen gitu ya. Dia ngasih tahu, oh iya, ada warningnya. Tapi dia masih tetap jalanin ya. Ini hanya warning nih. Benar nggak kamu nih melakukan gini ya? Jadi ini warning ya. Jadi dia masih compile sih, tapi warning aja. Ya. Jadi kalau kitanya tetap nekat, biarin aja lah. Ya. Akibatnya, nah tentu saja bisa crash atau hang atau access control dilanggar karena bisa jadi ya kayak tadi ya, misalnya di dalam memori gitu ya. Ini adalah variabel apa ya, misalnya variabel nama gitu ya. Ini adalah atau password ya. Yang ini adalah passwordnya valid atau enggak gitu ya. Jadi kalau nol enggak valid, kalau bukan nol di okein. Jadi kita sisipkan ini bisa masukin ke sini enggak ya? Shell. Tapi yang menjadi masalah ini kalau kita membuat sebuah program, memorinya kita itu bisa diakses nggak? Sebenarnya kita bisa mengakses memori sembarangan ya. Selama prosesnya milik kita ya. Nah, tapi kita tidak tahu efeknya terhadap si aplikasinya itu apa ya. Jadi kalau kita memorinya kita acak-acak ya, nah ini eh, kayak apa ya? Nah, jadi belum tahu efeknya. Nah ini PR yang sedikit ya, gampang ya, tapi nggak usah pakai PR itulah, karena terlalu gampang. Oke, ada pertanyaan nggak untuk ini ya si. Jadi kalau kita kembali lagi ya, mana tadi ya.
Ini kita gedein lagi. Ini ngalangin. Sebentar, maaf ini menghalangi. Oke. Oke ya. Jadi kalau kita bicara lagi, kita itu di balik ini tuh adalah ini ya, yang ingin kita lakukan adalah membuat kode yang bagus ya. Kita membuat kode yang bagus, kemudian kode yang bagus itu ada gimana? Ada do's dan don't ya. Jadi kita hanya bisa tadi do, yang bagusnya don't ya. Nah, sementara kita ambil pendekatan yang ini karena ini yang baru kita yang tahu ya. Jadi jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Nah, ini tadi adalah dengan menggunakan 1990 scene ya. WASP ya. Terus CWE, CVE dan lain sebagainya dan seterusnya gitu ya. Ini yang kita lakukan adalah seperti itu ya. Nah, yang belum kita lakukan adalah lagi nanti kita bicara tentang testing ya sebetulnya. Testing adalah static analysis tool adalah melihat kodenya. Nanti pas lagi ini testingnya di sini adalah testingnya juga ya. Testing code ya nanti itu. Jadi nanti pas bahas testing itu ada banyak macam-macam, tetapi testing itu lebih awalnya itu nanti kita bicara tentang test plan-nya dulu ya. Sebelum ada kodenya itu kita buat tesnya dulu ya, test plan-nya. Nah, kalau nanti udah itu kan kita bawa bisakah kode kita sesuai dengan test plan kita. Nah, kode tadi sebetulnya kodenya sudah do and don'ts, maka kita don'ts gitu ya. Kita punya segala macam. Nah, yang kita belum bahas adalah static analysis tools ini. Ya. Given sebuah kode, bisakah kita melihat potensi kelemahannya dari itu? Nah, yang sudah yang kita lakukan adalah kita melakukannya dengan mata ya. Jadi kita ngelihatnya, kita pelototin. Itu teorinya adalah given enough eyeballs of bugs are shallow. Itu katanya si Linus ya. Jadi gitu ya. Nah, yang sekarang nanti ke depannya kita bahas adalah sebetulnya ini. Ini yang saya belum punya materinya karena saya belum punya akses kepada static analysis tools yang bagus ya. Tapi nanti ketika kita bicara tentang fuzzing ya, kita testing ya, nanti kita bicara tentang testing. Terus itu kita bicara tentang fuzzing ya. Nah, ini fuzzing ini menjadi bagian juga untuk ngecek ini ya, static analysis tools ya. Jadi given sebuah kode, kita ngeliat, oh kalau gitu kita ngefuzzingnya kayaknya seperti ini. Tetapi hal-hal yang lain ya, melihat kode, kemudian kita lihat, oh ini potensial buffer flow atau potensial apa, ini static analysis tools-nya ini belum banyak ya, yang kita pahami. Ini sebetulnya ini menarik kalau untuk menjadi topik, tapi topiknya topik berat ya, topik penelitian S3 misalnya, tapi berat ya. Karena dia harus punya kemampuan untuk ilmu compiler construction dan seterusnya. Gitu ya. Ada pertanyaankah sebelum kita tutup kuliah pagi ini?